Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu Asis, selaku dosen dari kelas pengenalan komputasi K26, Hafiz selaku asisten dosen dari pengenalan komputasi K26, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Tingkat Kefatalan dari Suatu Kecelakaan Pesawat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 14. Yang pertama ada Yuda Anindya, Dimas Raditya, Naura Divarasti, dan Rasendria. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 6 topik, yaitu yang pertama ada deskripsi data dan file, data cleansing, karakteristik data, statistik, visualisasi, dan korelasi. Yang pertama ada deskripsi data. Data yang kami ambil adalah data yang menjelaskan tentang kecelakaan pesawat yang terjadi pada pesawat berpenumpang banyak dari tahun 1933 hingga 2009. Data kami ini mencakup 17 kolom dan 457 baris dengan ukuran file sebesar 230 KB dan dalam format CSV. Berikut adalah sebagian kecil dari data yang kami miliki. Lalu selanjutnya ada data cleansing. Data cleansing merupakan suatu proses mendeteksi dan memperbaiki dataset, tabel, dan database yang korup atau tidak akurat. Proses ini dapat kita lakukan dengan menyeleksi seperti apa data yang kita inginkan lalu memerintahkannya menggunakan kode Python. Pada data kami ingin menghapus setiap baris yang memiliki sel kosong lalu kami ingin mengambil data dari tahun 1990 hingga 2009 saja. Oleh karena itu, kita mengambil data mulai dari baris 296 hingga 457. Setelah itu dapat dilihat output yang keluar seperti yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik data. Pada tugas kami, data dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada kategorikal biner, kuantitatif discrete, kuantitatif continue, dan kategorikal nominal. Yang pertama ada kategorikal nominal. Output untuk kategorikal nominal ini dapat diperoleh melalui kode sebagai berikut. Yang pertama ada kolom location atau lokasi terjadinya kecelakaan. Setelah melalui distribusi frekuensi, didapatkan bahwa kecelakaan pesawat paling banyak terjadi di New York, dan Taipei, Taiwan, yaitu sebanyak 2 kali kecelakaan. Lalu ada operator atau maskapai penerbangan, didapatkan bahwa kecelakaan paling banyak terjadi pada maskapai penerbangan American Airlines dan Air France, yaitu sebanyak 4 kali kecelakaan. Lalu ada flight atau nomor penerbangan, didapatkan bahwa kecelakaan paling banyak terjadi dengan pesawat dengan nomor penerbangan 261, yaitu sebanyak 3 kali kecelakaan. Lalu ada route atau rute pesawat yang ditulis dengan format tempat awal penerbangan, strip tujuan penerbangan. Lalu ada type atau tipe pesawat yang digunakan, didapatkan bahwa kecelakaan paling banyak terjadi pada pesawat dengan tipe McDonnell Douglas MD-82 sebanyak 6 kali kecelakaan. Lalu ada registration atau nomor registrasi pesawat. Lalu yang terakhir ada CN.IN atau nomor seri dari pesawat. Setelah itu ada data dengan jenis quantitative continue yang outputnya bisa didapatkan melalui kode sebagai berikut. Pada data tersebut terdapat kolom time atau waktu setempat terjadinya kecelakaan yang ditulis dalam format 24 jam. Bisa dilihat outputnya sebagai berikut. Lalu ada jenis data quantitative discrete yang outputnya bisa didapatkan melalui kode sebagai berikut. Yang pertama ada date atau tanggal terjadinya kecelakaan. Yang kedua ada abort atau total penumpang pesawat pada awalnya. Nah, setelah dicari nilai maksimum dan nilai minimumnya, didapatkan bahwa range dari kolom abort ini dari 69 hingga 393 penumpang dengan rata-rata sebanyak 153 penumpang. Lalu ada fatalities atau total kematian penumpang pada kecelakaan yang terjadi dengan range dari 0 hingga 349 penumpang dan rata-rata sebanyak 100 penumpang. Lalu ada ground atau total kematian penumpang di darat dengan range 0 hingga 2.750 penumpang dengan rata-rata sebanyak 25 penumpang. Lalu ada survivors atau total penumpang yang selamat dari kecelakaan. Kolom tersebut memiliki range 0 hingga 392 penumpang dengan rata-rata 53 penumpang. Dan yang terakhir ada survival rate atau rasio data dalam bentuk persen yang didapatkan dari jumlah penumpang yang selamat dibagi dengan total penumpang pada awalnya. Survival rate ini memiliki range dari 0 hingga 1% dengan rata-rata 0,28%. Lalu yang terakhir ada jenis data kategorikal biner yang didapatkan melalui kode sebagai berikut. Nah, pada kategori biner ini terdapat kolom class ID atau label tingkat kematian. Pada data kami, label tingkat kematian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada high fatality dan low fatality. Setelah melalui distribusi frekuensi, didapatkan bahwa kecelakaan pesawat dengan high fatality yaitu ada sebanyak 90 kecelakaan, sedangkan kecelakaan pesawat dengan low fatality yaitu ada sebanyak 29 kecelakaan. Dapat disimpulkan bahwa kecelakaan dengan tingkat kefatalan tinggi lebih banyak terjadi dibandingkan dengan kecelakaan pesawat dengan tingkat kefatalan rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik pada data kami. Yang pertama, sampel data terlebih dahulu. Bisa dilihat, ini merupakan output sampel data yang kita ambil.
Untuk mengetahui penjelasan dari setiap data yang ada, kita ambil contoh data indeks ke 0. Dari data ini, kita dapat mengetahui tanggal terjadinya kecelakaan pesawat, lokasi kecelakaan terjadi, serta rute pesawat tersebut. Selain itu, kita dapat mengetahui seperti apa maskapai yang terlibat, hingga tipe pesawat yang terjadi kecelakaan. Pada kolom abort, fatalities, ground survivor, and survival rate merupakan data angka yang dapat kita olah sehingga nantinya kita dapat menemukan kelas ID, yaitu tingkat kefatalan dari kecelakaan tersebut. Lalu setelah itu ada rata-rata. Rata-rata pada data kami dapat dilihat sebagai berikut, seperti jumlah kematian rata-ratanya ada 99 orang dan rata-rata tingkat kefatalan suatu kecelakaan yang mencapai 0,2. Dari informasi ini kita dapat mengetahui seberapa parah tingkat kefatalan suatu kecelakaan pesawat dari tahun 1990 hingga 2009 dengan perwakilan data atau yang biasa kita sebut rata-rata. Lalu ada persentil, ada 5 macam persentil yang kita cari di sini, yaitu 10%, 25%, 50, 75, hingga 90%. Agar kita mendapatkan output persentil, kita dapat menggunakan kode Python yang tertera di kanan ini. Lalu selanjutnya ada nilai maksimum dan minimum. Pada data kami, nilai maksimum dan minimum digunakan untuk mengetahui rentang data tersebut. Pada statistik yang terakhir ada distribusi frekuensi. Di sini kami membuat ke dalam 4 bagian, yaitu ada abort, fatalities, survivor, and class ID, yang masing-masing memiliki makna berbeda. Ini merupakan output untuk data distribusi frekuensi yang bisa kita lihat di sini. Akan menjelaskan slide mengenai visualisasi data berdasarkan data yang kita ambil. Kategori ini kita membandingkannya dalam kategori bentuk bar chart yang kita bagi dalam 4 kategori. Yang pertama itu membandingkan total penumpang dengan banyaknya selamat terhadap tipe pesawat yang mengalami kecelakaan. Yang kedua, membandingkan total penumpang dengan banyaknya selamat terhadap tipe pesawat yang mengalami kecelakaan. Yang ketiga, membandingkan total penumpang dengan banyaknya kematian di darat terhadap nama pesawat yang mengalami kecelakaan. Dan yang terakhir, keempat, membandingkan lokasi jatuhnya pesawat dengan banyaknya rasio yang selamat terhadap kecelakaan pesawat. Dan berikut adalah kode dan chart pada kategori nomor 1. Di sini dijelaskan warna biru yaitu abort dengan total penumpang dan warna orange fatalities dengan banyaknya kematian. Selanjutnya ada kode dan chart dengan kategori yang kedua yaitu abort warna biru dengan dijelaskan total penumpang dan survivors dengan diartikan dengan warna orange dengan banyaknya yang selamat. Selanjutnya ada kode dan chart nomor 3 yaitu perbandingan antara abort dan ground, yaitu abort total penumpang dan ground warna orange yang artinya banyak kematian yang ada di darat. Selanjutnya ada kode chart nomor 4 yaitu tentang grafik perbandingan antara total penumpang semuanya dengan banyaknya rasio kematian di kecelakaan pesawat. Nah, dalam penampilan perubahan terhadap waktu, kita membandingkannya dengan banyaknya kematian di berbagai kecelakaan pesawat. Dijelaskan dengan grafik garis dan terlihat dalam chart berikut. Dan berikutnya, dalam hubungan keseluruhan bagian dengan terhadap banyaknya maskapai penerbangan, kami definisikan dalam bentuk pie chart dengan kode berikut, lalu dengan warna-warna sebagai berikut, tergantung dengan banyaknya maskapai penerbangan yang kami dapatkan dari data yang telah kami temukan. Dan yang terakhir, insight dalam membuat visualisasi ini, kita dapat mengidentifikasi pola data dengan menggunakan grafik yang disediakan Python library untuk keperluan visualisasi data. Dan dalam visualisasi data ini dapat menampilkan kerumitan data menjadi sederhana dan menampilkan berbagai sudut pandang dari data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi, fungsi dan deskripsi program. Pertama, data core. Program di samping dilakukan untuk menampilkan tabel nilai korelasi untuk setiap atribut yang ada pada dataset. Output dari data core. Yang kedua ada import seaborn SSNS, terus PD pair plot, data sama dengan data. Program di samping dilakukan untuk menampilkan scatter graph yang menunjukkan korelasi antara atribut yang ada pada dataset. Seaborn merupakan salah satu library pada Python yang berbasis pada library matplotlib. Library ini mampu menampilkan visualisasi grafik statistik yang lebih kompleks.
output import Seaborn SSNS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.